Selamat datang kembali di Ayo Belajar. Teman-teman, seperti video sebelumnya, kita sudah melihat secara garis besar lah ya, apa itu dispensasi dan lain sebagainya. Nah, di dalam dispensasi sebenarnya banyak banyak macam aliran dispensasi yang tentunya teman-teman bisa cari sendiri. Kalau saya mau jelaskan di video ini panjang sekali. Tapi yang kami percayai ada 7 pembagian zaman atau 7 dispensasi di dalam Alkitab. Tentunya aliran-aliran dispensasional yang lain tentunya punya pandangan yang berbeda atau punya pembagian yang berbeda, punya transisi yang berbeda. Tetapi bagi kami dan saya percaya bahwa ada 7 zaman, 7 masa, dan juga ada beberapa kejadian-kejadian yang lainnya yang mengantara di dalam setiap dispensasi-dispensasi yang ada. Dan yang pertama itu tentunya dimulai dari Kejadian pasal 1 atau dari penciptaan sampai pada kejatuhan, di mana kami menyebutnya atau biasanya dispensasi ini disebut dispensasi innocence atau kesucian. Kenapa namanya kesucian? Karena pada masa itu semuanya suci, belum ada dosa. Dimana kalau kita baca ya dari Kejadian pasal 1, ketika penciptaan terjadi dan dilakukan, Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan firman dan semuanya itu baik. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang jahat, tidak ada dosa di dalamnya. Bahkan ketika manusia diciptakan oleh Allah, Allah juga melihat baik. Yang tidak baik itu cuma ketika manusia itu seorang diri saja. Jadi jangan jomblo-jomblo karena tidak baik untuk sendiri. Sorry. Maksudnya adalah bahwa semua yang ada dalam penciptaan pada masa itu atau yang ada di Taman Eden pada saat itu semuanya baik, semuanya suci. Adam pun dan Hawa pun pada saat itu belum jatuh ke dalam dosa, belum mengecap yang namanya dosa. Jadi dari sini kita sudah melihat kan, tadi ada atau di video sebelumnya kita melihat ada tokohnya. Nah, pada masa itu manusia ya cuma Adam dan Hawa, tapi tokohnya adalah si Adam, di mana Allah memberikan perintah langsung kepada si Adam atau tokoh yang menjadi penanggung jawab di masa dispensasi kesucian ini. Adam diperintahkan oleh Tuhan, ada banyak di sini. Nah, ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Jadi kita dapat melihat perintah yang Tuhan berikan kepada Adam dan juga Hawa pada saat itu adalah untuk beranak cucu dan bertambah banyak, karena pada masa itu manusia cuma 2 orang pada saat itu. Jadi Allah menyuruh mereka untuk beranak cucu, bertambah banyak, taklukkanlah bumi dan penuhilah bumi. Kemudian perintah yang kedua adalah di ayat yang ke-29. Allah berfirman, "Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itu akan menjadi makanan." Jadi pada saat itu makanan mereka hanya tumbuh-tumbuhan dan buah dari pepohonan yang berbiji. Belum boleh makan hewan pada saat itu karena belum ada dosa, belum boleh pada saat itu. Yang mereka makan hanya ya mereka istilahnya vegetarian lah pada saat itu, mereka vegetarian. Kemudian perintah yang berikutnya adalah untuk memelihara dan juga menjaga Taman Eden pada saat itu. Karena mereka tinggal di Taman Eden, taman yang diciptakan oleh Tuhan pada saat itu. Jadi teman-teman, ketika kita membayangkan ya dan melihat pada masa itu betapa asri, betapa indah pemandangan di mana Adam dan juga Hawa hidup berdampingan bersama-sama dengan Allah. Jadi memang tidak ada jarak antara Allah dan juga Adam dan Hawa pada saat itu, karena sama-sama suci, sama-sama kudus pada saat itu. Tidak ada dosa yang menjadi pengantara atau menjadi pemisah antara hubungan Allah dan juga Adam pada saat itu. Nah, tetapi
seperti yang kita sudah pelajari, ada perintah, ada juga larangannya, di mana Allah melarang mereka untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena ketika mereka makan, mata mereka akan terbuka, mereka akan mati. Iya, mati secara jasmani tentunya, tetapi yang paling pertama adalah mati secara rohani. Artinya hubungan mereka terputus dengan Allah. Dan kita tahu cerita selanjutnya di mana Hawa, tapi juga Adam, bertanggung jawab atas Hawa istrinya. Mereka tergoda oleh bisikan dari si ular, sehingga Hawa memakan, Hawa juga memberikan kepada si Adam, dan Adam juga makan. Nah, itu pelanggaran mereka. Mereka melanggar aturan larangan yang Tuhan berikan. Mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemudian hukumannya adalah ada banyak sih hukumannya di sini. Kita mau baca satu-satu ya. Kita mau lihat aja supaya nggak lama. Nah ini dia. Di ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu. Dikutuk perempuan nih. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi ibu-ibu, cewek-cewek bakalan susah kalau mengandung. Itulah kenapa banyak yang ngidamnya aneh-aneh. Ada yang lucu saya lihat di Twitter. Ibu ngidam naik Gojek, tapi ibunya yang bawa motor. Jadi gonceng tiga nih. Suami, ibu, suami sama tukang ojek, tukang Gojeknya. Jadi aneh banget. Itu karena kutukan ini. Mereka akan susah payah ketika mereka mengandung. Kemudian mereka akan merasa sakit sekali ketika melahirkan. Dan mereka akan berahi, atau perempuan akan berahi atau tunduk kepada suaminya. Makanya dikatakan suamimu akan berkuasa atas perempuan itu. Kemudian laki-laki juga dikasih hukuman. Dari dia juga tidak menjaga istrinya ketika istrinya jatuh dalam dosa. Ayat 17 dikatakan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi tanah dikutuk gara-gara Adam. Jadi kita nih laki-laki susah payah untuk bekerja menghidupi kebutuhan keluarga dengan berjerih lelah dan segala macam karena kutukan. Bukan mau menyalahkan Adam juga sih, tapi ya itu terjadi atau itu kita alami sampai sekarang ini karena kutukan yang diterima oleh Adam pada masa itu. Bahkan dikatakan bukan hanya tanah dikutuk, tapi kita bekerja dengan susah payah. Jadi itulah tugas kita karena kutukan itu. Jadi kutukan ini atau hukuman ini apa yang mau dikatakan? Diwariskan sampai kepada sekarang. Itulah kenapa bukan cuma Hawa yang sakit bersalin. Semua ibu-ibu yang melahirkan sakit bersalin. Bukan hanya Adam yang bersusah payah untuk mencari rezeki. Semua bapak-bapak, semua laki-laki yang bekerja pasti bersusah payah. Tetapi ular juga dihukum pada saat itu. Dikatakan, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi pertanyaannya, apakah ular punya kaki pada saat itu? We never know. Tapi inilah hukuman yang diberikan Allah kepada ular. Dia akan berjalan dengan perutnya dan makanannya seumur hidupnya adalah debu tanah. Jadi setiap dosa, setiap kesalahan, setiap pelanggaran akan selalu ada konsekuensinya. Akan selalu ada masalahnya. Tetapi kita melihat di mana ada kasih karunia. Nah, kita bisa lihat di ayat yang ke-21, setelah manusia mendapatkan hukuman atau kutukan itu, Tuhan dikatakan di sini membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada saat itu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka berusaha menutupi dosa mereka dengan kekuatan mereka atau kemampuan mereka sendiri, yaitu dengan menutupi dengan daun-daunan. Tetapi itu tidak bisa bertahan lama juga karena daun ketika dicabut dari pohonnya pasti daunnya akan kering dan rusak. Maka dari itu Allah membuatkan pakaian kepada Adam dan Hawa
dari kulit binatang. Yang artinya itu menjadi lambang bahwa kasih karunia Tuhan diberikan kepada manusia pada saat itu dengan penumpahan darah. Karena kalau mau menguliti binatang ya binatangnya harus ditumpahkan darahnya dulu atau harus dibunuh dulu sehingga bisa diambil kulitnya. Maka dari itu gambaran nubuatan dari keselamatan di dalam Yesus Kristus ya selalu penumpahan darah. Apalagi kalau yang paling terkenal ya di ayat 15 dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini adalah nubuatan pertama kali tentang keselamatan yang mengarah kepada Yesus Kristus. Dikatakan perempuan si Hawa akan menghancurkan atau meremukkan kepalanya si ular. Keturunan si Hawa di sini bukan Kain, bukan Habel, bukan Set, bukan Enos dan lain sebagainya, bukan. Tapi Yesus, karena di sini kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya dikatakan satu benih. Jadi benih cuma satu benih itu saja, bukan dari anak-anak yang lain. Yaitu Yesus itu akan meremukkan kepala si ular atau meremukkan dosa. Dan dosa ini atau si ular ini akan meremukkan tumitnya. Artinya Yesus akan menghancurkan segala konsekuensi dosa, kuasa dosa, tetapi Yesus akan menerima juga merasakan sakitnya. Tumit itu diremukkan atau mengalami kematian atau yang kita kenal kematian di atas kayu salib. Jadi itulah kenapa juga di ayat 21 dilambangkan bahwa harus ada penumpahan darah, harus ada pengorbanan dan Yesuslah yang melakukan itu. Itulah kasih karunia yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Jadi teman-teman, kita sudah melihat tokohnya Adam, aturan-aturannya tadi ada, menjaga Taman Eden, memelihara, beranak cucu dan bertambah banyak, dan lain sebagainya. Kemudian larangannya adalah jangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang benar, tapi mereka jatuh, mereka melanggar. Kemudian ada hukuman-hukuman di sini, perempuan sakit bersalin, ular akan menjalar dengan perutnya atau berjalan dengan perutnya, laki-laki akan bersusah payah untuk mencari rezeki di tanah yang sudah terkutuk ini. Tetapi ada kasih karunia yang dinyatakan oleh Tuhan melalui pengorbanan dan juga nubuatan tentang Yesus Kristus. Masa kesucian berakhir ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mereka sudah tidak suci lagi dan beralih kepada dispensasi yang berikut, dispensasi keinsapan. Kita akan lihat di video berikutnya. Make sure untuk kalian subscribe supaya kalian dapat notifikasi dan jangan lupa like dan juga share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all.